Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Fatra. Sebelum kita memulai pembelajaran, teman-teman marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih Fatra. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu itu membahas tentang apa? Sistem hormon. Sistem hormon, benar sekali. Ada yang bisa menyebutkan apa peran penting hormon dalam kehidupan? Ada yang masih ingat peran hormon dalam kehidupan? Saya Bu masih Ya, ingat. bisa. Hormon itu penting untuk metabolisme, pertumbuhan dan juga fungsi tubuh lainnya Bu. Bagus sekali. Jadi, hormon itu sangat berperan penting dalam kehidupan, termasuk juga metabolisme tadi. Terus ada pertumbuhan dan perkembangan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan. Apa yang ada di dalam pikiran kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan itu ini ya Bu, kita dari kecil menjadi dewasa. Betul sekali. Ada jawaban yang lain? Makin gede, Bu. Makin gede, Makin tua. makin tua. Sekarang perhatikan gambar ini ya. Apa yang ada di benak kalian tentang gambar ini? Sayur. Itu dari biji menjadi pohon ya Bu. Betul sekali. Jadi dari biji dari pohon. Ada pendapat yang lain? Dia dari kecil jadi besar, Bu. Nah, jadi dari kecil jadi besar. Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana tumbuhan itu bisa menjadi besar dari biji yang sekecil ini jadi pohon yang besar sekali? Itu Karena kenapa? mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan. Jadi semua makhluk hidup itu mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Makanya ada yang dari bayi sampai dewasa. Kayak ini dari yang biji jadi kecambah, terus bibit, terus nanti jadi pohon yang segede ini. Tapi Bu, pohon mangga di rumah saya tetap kecil, nggak besar-besar. Nggak mau siram paling. Udah. Tapi pohon mangga itu berbuah kok Pit, udah besar. Nggak cocok nanti. Menurut kalian kenapa punya pohon mangganya Pipit itu tidak berbuah? Kurang nutrisi. Kurang nutrisi. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama itu mengidentifikasi ciri pertumbuhan dan perkembangan. Terus habis itu menganalisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kayak yang punya Pipi tadi. Nanti di akhir pembelajaran kita akan tahu kenapa pohon mangganya Pipit itu tidak berbuah. Silakan anak-anak berkelompok. Sudah berkelompok semuanya? Sudah. Nah, di sini Ibu ada LKPD untuk kalian. Ini dikerjakan berkelompok ya, didiskusikan. Jika ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Ya Bu. Waktu pengerjaan kalian 10 menit. Kurang Bu. Kurang 30 menit. Ya. 20 menit saja. 25. Karena habis ini kalian masih harus presentasi terkait LKPD yang ini. 15 saya, Bu. Gampang. 20 Pak. Nah, silakan dikerjakan. Jika merasa kesulitan, nanti bisa ditanyakan kepada Ibu. Bingung Bu. Yang ini gimana, Bu? Enggak paham. Jadi yang LKPD yang kedua itu menyebutkan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan.
Oh. Dibuat tabel, Bu. Ya, dibuat tabel. Nanti ini kan udah ada tabelnya, tinggal diisi yang mana termasuk pertumbuhan dan Kita perkembangan. ini loh Bu, belum selesai. Ini loh, berarti yang kolom ini ciri-cirinya. Ya, ini ciri-ciri pertumbuhan, satunya ciri-ciri perkembangan. Nah, semisal lebih dari 5 nanti ditambahin sendiri. Oke, makasih Bu. Bu, ini emang harus tambahkan gambar. Kalau mau ditambahkan gambar tidak apa-apa. Jadi yang terpenting ini aspek pembedanya itu Fotonya. kelihatan. Aspek pembedanya mulai dari definisi, sifat, terus kualitatif atau kuantitatif gitu. Mau Bisa kan nanti- gambar pohon? boleh digambar pohon nih Pak. Pertanyaan satu tadi. Nah, di sini dilengkapi tabelnya kayak ciri-ciri pertumbuhan itu apa, ciri-ciri perkembangan itu apa. Nah, nanti diisi di sini tabelnya. Enggak iya kan? Oke. Laptop. Iya. Terus nanti ini yang nomor 3, tabel perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan yang ditanyain Ifla. Pipit. Ya, Bu. Nah, didengarkan dulu ya, nanti kamu bingung lagi. Ya Bu, hukum aja Bu. Suruh Nah, keluar, di Bu. sini ini diisi tabel sudah selesai. Sudah. Nah, ini dicek lagi ya pertanyaannya. Nah, bedanya. Sudah, Bu. Sudah selesai semuanya? Ya. Nah, Nah, sekarang Ibu minta siap presentasi semua kan? siap. Karena Difla yang selesai duluan, jadi kelompok Difla, kelompok 2 silakan Ayo. Difla dan Cindy silakan maju untuk mempresentasikan LKPD-nya. Karena maju. Iya, santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, yang pertama ada pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup secara fisik, contohnya seperti tinggi, berat, ataupun volume. Kemudian perkembangan adalah proses menuju kedewasaan makhluk hidup yang ditandai dengan perubahan struktur dan fungsi organ. Nah, di sini ciri-ciri dari pertumbuhan yang pertama terjadi penambahan ukuran dan volume tubuh. Kemudian yang kedua melibatkan pembelahan dan pembesaran sel. Yang ketiga bersifat irreversibel, tidak dapat kembali. Kemudian yang keempat dapat diukur secara kuantitatif. Yang kelima terjadi secara terus-menerus sepanjang hidup. Nah, yang ciri-ciri perkembangan terjadi perubahan bentuk dan fungsi tubuh, melibatkan diferensiasi dan spesialisasi sel, bersifat irreversibel dan progresif, kemudian tidak dapat diukur secara kuantitatif, bersifat kualitatif. Kemudian aspek pembedanya, yang pertama ada definisinya dari pertumbuhan itu peningkatan ukuran, volume, dan massa tubuh, sedangkan perkembangan perubahan bentuk, struktur, dan fungsi tubuh. Nah, sifat dari pertumbuhan itu kuantitatif dan dapat diukur, sedangkan perkembangan kualitatif dan tidak dapat diukur. Kemudian bersifat irreversibel, yang perkembangan tidak bersifat irreversibel. Nah, contoh pertumbuhan di sini ada pemanjangan akar, batang, dan daun. Kemudian perkembangan ada pembentukan bunga, diferensiasi sel, dan sehingga menjadi organ baru. Nah, sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Ada. Apakah perkembangan bersifat irreversibel? Setahu saya bisa reversibel. Kalau menurut kelompok kami ya, kelompok saya, kalau perkembangan itu bersifat irreversibel, gitu. Oke, terima kasih kepada kelompok 2. Jadi, pada makhluk hidup, perkembangan itu bersifat reversibel. Jadi jawabannya kurang tepat ya. Karena sel itu fungsinya nanti bisa kembali lagi. Gitu. Bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Kita beri aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu sedikit menambahi tentang definisi pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu peristiwa biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup. Itu bisa bertambah ukuran, volume, dan massa yang bersifat irreversibel, yang artinya itu tidak dapat balik. Sementara perkembangan adalah proses diferensiasi dan spesialisasi sel.
proses menuju tercapainya kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur, tetapi dinyatakan secara kualitatif. Kalau pertumbuhan itu bersifat irreversibel, irreversibel apa? Tidak dapat kembali, Kalau reversibel, dapat kembali. nah, kalau perkembangan itu bersifat reversibel. Kalau pertumbuhan itu diukur, bisa diukur. Nah, sedangkan kalau yang perkembangan itu tidak dapat diukur. Nah, ini ciri-ciri dari yang pertumbuhan. Yang pertama itu bersifat kualitatif atau bisa diukur. Yang kedua terlihat secara fisik. Kayak semisal bayi ke remaja kan itu bisa dilihat secara fisik perubahannya. Kemudian terjadi penambahan jumlah sel. Jadi jumlah selnya itu berdiferensiasi atau mengalami pembelahan. Kemudian perubahan bersifat irreversibel. Sementara perkembangan itu bersifat kuantitatif, artinya tidak dapat diukur. Lebih ke arah kemampuan dan fungsi tubuh, bukan hanya sekedar tampak luar. Perubahan bersifat reversibel melibatkan proses menuju kedewasaan. Gitu. Kalau pada manusia, pubertas. Jadi kalau perkembangan itu pubertas. Kayak semisal yang cowok muncul jabut, kalau yang cewek pinggul dada itu membesar, seperti itu ya. Lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Didengarkan ya Patra? Ya Bu. Patra masih semangat? Padahal mereka yang ribut Bu, bukan aku. Patra, Bu. Didengarkan ya semuanya, harus fokus. Ya. Kayak mangganya pipit tadi, terjadinya pertumbuhan dan perkembangan seperti mangganya pipit tadi itu bisa disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kalau yang faktor internal itu bisa karena genetik atau hormon kayak yang kita pelajari minggu lalu tentang hormon. Kemudian itu eksternal ada nutrisi, air dan kelembapan, suhu, cahaya dan O2. Jadi benar kata Difla tadi, mungkin mangganya pipit itu jarang disiram. Kurang disiram kok Bu. Disiram mungkin nutrisinya kurang atau cahayanya. Coba ditempatkan ke tempat yang cahayanya cukup. Rumah pipit di gurun Bu. Iya, makanya nggak tunggu-tunggu. Iya. Nah, iya, mungkin karena faktor itu. Ditutup sama dia pakai ember. Makanya nggak tunggu-tunggu. Mungkin ada pertanyaan dari kalian. Mungkin tidak ada pertanyaan ya? Sudah Bu, Tidak paham. ada pertanyaan. Jadi kalau tidak ada yang pertanyaan, Ibu ada games di sini. Silakan di scan barcode-nya. Scan. Oke, karena sudah bergabung semua, kita mulai ya. Ya Bu. Mulai lagi. Ada benjolannya. Iya biar jauh terus. Karena kalian sudah mengerjakan, kumpulkan LKPD yang tadi. Ibu kasih lembar refleksi untuk kalian. Ini lembar refleksinya. Dikerjakan 2 menit ya. Siap Bu. Itu tentang bagaimana suasana kalian belajar, apakah menyenangkan? Senang atau sekali. tidak. 51 soalnya ini kayak. Sungguh senang. Sudah selesai? Sudah. Kumpulkan. Karena pembelajaran kita sudah selesai. Ada yang mau menyimpulkan tentang materi tadi? Nanti Ibu kasih bintang. Atau Ibu kasih pertanyaan untuk melatih kemampuan kalian. Sedikit aja namanya. Pertanyaan aja lah Bu. Pertanyaan aja. Ada satu aja Bu. Apa perbedaan yang mendasar tentang pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan itu Angkat tangan apa ya, Bu? dulu. Ya, Pipit. Kalau pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan kualitatif. Bagus sekali, Pipit. Saya juga mau jawab kayak tadi Bu. Halo. Nah, karena Pipit sudah berhasil menjawab, Ibu kasih 1 bintang untuk nilai aktivitasnya. Terus Tangan nilai dulu. kemana? Bintang kemana? Tangan dulu. Nah, yang mau bintang, ada pertanyaan lagi. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu kan ada 2. Sebutkan faktor internalnya. Angkat tangan. Difla. Hormon, Hormon genetik. dan genetik. Bagus sekali ini. Bintang untuk Difla. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Jangan lupa untuk mempelajari materi minggu depan tentang pengaruh hormon dalam pertumbuhan dan perkembangan. Nanti tugasnya Ibu kirim di e-learning ya. Siap. Silakan Patra dipimpin untuk berdoa.
Doa mulai. Udah selesai. Terima kasih anak-anak karena sudah menyimak dengan baik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.